dari kita sendiri. Yang sudah siap dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa, amin. Silakan. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Dan Bapak Ibu yang membawa HP, tablet, iPad, silakan buka aplikasi suci. Kalau tidak ada, silakan unduh atau download. Masa WA saudara punya, Facebook saudara punya, lalu Alkitab tidak punya. Yang penting saudara bawa HP, saudara dewasa dalam penggunaan dalam gereja, itu tidak menjadi masalah. Ya, banyak orang pikir bahwa kalau baca pakai HP itu tidak betul. Siapa yang bilang? Zaman dulu itu saudara, kertas juga tidak ada. Yang ada itu ditulis pakai batu, ditulis di kulit binatang, bahkan juga dalam sebuah anyaman lalat. Nanti mulai terus menerus sampai zaman Renaissance, zaman pencerahan, baru mulai penemuan mesin cetak. Di situ baru mulai ada kertas terus menerus. Lalu kan, gereja kita yang namanya gereja mainstream, gereja reformasi, prinsipnya adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Coba semua ulang. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Ini artinya gereja yang terus berubah sesuai konteks zaman berdasarkan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Banyak gereja yang menghilangkan secundum verbum Dei dalam sebuah eklesia. Tidak boleh. Perubahan gereja tidak boleh ikut sekuler. Perubahan gereja tidak boleh ikut dunia. Perubahan gereja berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Makanya para teolog-teolog liberal kadang-kadang hanya berbicara Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Stop sampai sini, tidak boleh. Harus tambah apa? Secundum Verbum Dei. Amin. Nah, jadi berdasarkan perkembangan itu terus menerus, dan salah satu tujuan manusia diciptakan dalam melestarikan dan membudidayakan alam dalam sains dan teknologi, maka Allah membuat sebuah kristalisasi yang sangat luar biasa. Maka dia memberikan pencerahan kepada manusia untuk menemukan yang disebut dengan teknologi. Maka dari situ ditemukan mulai dari HP, telepon dulu ya, telegram, terus menerus sampai dengan HP Nokia yang lempar sapi mati, lalu sampai di apa lagi? Terus menerus sampai di poliponik, tidak salah poliponik apa namanya? Terus menerus sampai dengan Android. Jadi tidak masalah kalau misalkan aplikasi
aplikasi itu digunakan. Karena prinsipnya tadi apa? Eklesia Reformata Semper Reformanda Secundum Firmum. Jadi kalau pakai aplikasi salah atau tidak? Tidak salah. Kalau ada yang bilang salah, itu dia masalah, bukan saya masalah. Nah, coba bayangkan kalau saudara mau bilang konsisten, ya pakai batu saja. Lu bayangkan ini Alkitab ini ada berapa saya bayang, ada puluhan ribu lebih ayat. Kalau satu ayat satu batu, lu bayangkan ada berapa? Satu Alkitab berarti ada berapa batu? 20 ribu lebih atau puluhan ribu lebih. Kalau pas ibadah rumah tangga ya, lalu lu pergi, lu tidak tahu penatua mau pilih dari mana, lu pikir itu batu semua. Jadi yang rasional. Amin ya? Sepakat pakai HP masalah atau tidak? Jadi ya ini ya sudahlah, itu dia zaman belum reformasi. Baik. Kita zaman milenial, bukan kolom. Jadi kalau mau pilih kolonial terserah. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara silih berganti, respon silih. Saya membacakan ayatnya yang 27 bab 28 terus bergantian hingga ayat yang ke-31. Bunyi firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahmu. Semangat kepada yang tiada berdaya. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak tergesa. Mereka berjalan dan tidak mencari lahan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Silakan dulu. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Ulang tahun begini mesti saya mana? Jam ulang tahun salam. Belum. Jadi sapaan kita orang Kristen dan juga orang Ibrani itu menggunakan kata apa? Shalom. Tetapi tidak hanya ada shalom, ada juga shalom. Shalom itu terdiri dari huruf S, Y, A, L, O, M. Shalom, balasnya juga shalom. Tapi kalau kita menggunakan S, H, A, L, O, M, itu tidak bisa berdiri sendiri. Shalom, dia harus ditambah kata apa? Alehem atau alehem. Itu grammarnya begitu, tata bahasanya. Jadi salam alehem, balasnya kastabale. Alehem, salam. Sama bahasa Ibrani ini satu rukun dengan bahasa Arab, saudara. Sehingga orang Arab itu dia biasa kasih sapaan dengan assalam, balasnya kastabale apa? Begitu. Jadi bahasa itu dia satu rukunnya. Sama seperti kalau ya ini analogi ya, ada batasan-batasan. Sama kayak di Soe, saya orang Soe itu ada Molo, Amanatun, Amanuban. Begitu. Jadi ada grammarnya, tata bahasanya kira-kira hampir sama. Jadi kalau orang bilang salam alehem, balasnya kastabale alehem. Oke, salam alehem. Salam alehem. Salam alehem. Selamat malam. Jam malam selamat itu kita justru perkosa bahasa Indonesia. Itu masing-masing punya grammarnya tersendiri, punya tata bahasa sendiri, gramatikal tersendiri. Karena itu Bapak Ibu, ada hal yang menarik di sini ketika saya dihubungi oleh Bapak Alfred. Bapak Alfred yang pegang ini ya, kamera ya. Itu diberikan tema yaitu bertumbuh lebih kuat. Saudara, yang namanya gereja
mengerti. Kadang-kadang lu ngomong ke dia begitu saja, lu tanya dia, bilang, lu bikin apa? Dia begitu. Lu tidak bikin apa? Dia cuma begitu terus. Pokoknya dia kadang-kadang memang susah. Ada yang seperti itu, tidak mengerti. Nah, saudara, berbicara mengenai kata mengerti ini, ada sebuah cerita. Tahun 2015 saya ditugaskan oleh Gemik Evatasoe untuk melakukan katekisasi di Rutan Soe atau penjara Soe. Sampai di sana ada 26 orang yang harus dikatekisasi, 6 perempuan, 20 laki-laki. Saya diberikan waktu 2 jam, saudara. 2 jam saya semangat, betul-betul semangat. Tapi ketika saya tanya semua, pas akhirnya, apakah mengerti? Dan jawab rame-rame, belum mengerti. Saya tanya, ada pertanyaan? Dan bilang tidak ada pertanyaan. Saya bilang, wah, seharusnya kalau belum mengerti ada pertanyaan. Ini tidak ada, Pak. Ini saya agak error atau yang error. Lalu saya berpikir, ternyata saya yang error. Mungkin dalam situasi penjara, metode yang digunakan salah, strategi pembelajarannya salah. Maka saya harus ubah. Pada akhirnya, saudara, saya berpikir, oh oke. Saya bilang begini, minggu depan kita rubah, kita tidak pakai buku ini. Kita tidak pakai buku ini. Buku ini tebal begini, buku katekisasi, kita tidak pakai. Dong lihat sedang sepuh, pusing. Dong dalam penjara pusing, dong lihat sedang sepuh, pusing. Jadi kita tidak pakai. Saudara, minggu depan bikin pertanyaan, tulis pertanyaan di buku, lalu saudara datang, saudara bertanya, saya jawab, itu materi kita. Sepakat? Dong sepakat. Minggu depan saudara saya pulang, sampai ke Rutan, saya mulai mengajar katekisasi. Kami mulai dengan ibadah, kami mulai dengan nyanyian. Setelah itu saya mulai. Ada yang bertanya, alat bertunggal, masa dia akan tidak saya jawab? Karena saya orang matematika. Ada yang bertanya, Yesus alat tidak saya jawab? Ada yang tanya, bagi selat perciktuan, saya jawab. Lalu ada yang tanya, Pak saya bertanya, silakan untuk bertanya, apa itu mengerti? Waktu tanya apa itu mengerti, saya juga apa itu mengerti. Lalu saya karena pengen untuk mau jawab, saya tanya, betul? Jawab pertanyaan itu betul. Saya undur waktu untuk saya bisa berpikir apa itu mengerti. Saya pergi sampai saya lihat memang pertanyaan pertama, apa itu mengerti. Saya betul mau saya jawab, dia lihat. Oke, kakak maju ke depan. Kebetulan saya sudah. Jadi waktu dia maju ke depan, saya bilang begini, 2 langkah ke samping kanan. Dia bilang saya, iya, 2 langkah ke samping kanan. Dia 2 langkah, 1, 2. Lalu saya bilang, kembali, 2 langkah ke samping kiri, 1, 2. Saya bilang begini, kenapa berpindah? Dia bilang, kok Pak yang suruh nah? Saya bilang, dulu sudah mengerti dia berarti begitu. Lalu ada keluarga saya, paman-paman di dalam, dia angkat kepala seperti mengerti apa itu mengerti. Lalu saya tanya dia, apa itu mengerti? Lalu dia bilang, mengerti adalah 2 langkah ke samping kanan dan 2 langkah ke samping kiri. Saudara, kata mengerti saja kadang-kadang kita susah untuk mendefinisikan. Apalagi soal iman, apalagi soal wahyu dan Allah. Saudara, dikasih Tuhan, begitu pun juga dengan seorang sahabat saya nama Esra. Ketika dia melakukan sebuah teologi kaum awam, lalu dia dengar menyanyi itu apa? Sejauh timur dari barat. Tahu lagu itu? Tahu? Lalu dia punya syair dulu ini. Jauh ke dalam tubir laut. Nah, apa itu tubir laut? Waktu dia tanya anak-anaknya yang dia mengajar, apa itu tubir laut? Langsung ada bangun dulu ini. Tubir laut karena laut pun tubir. Padahal tubir laut itu adalah ini yang kita bilang. Kita bilang ini orang yang memang kadang dia mengerti, kadang dia sok mengerti, kadang dia tidak tahu sama sekali di dalam gereja. Ya loh, saudara pasti mengalami itu. Pada tubir laut itu adalah 2 batu yang di dasar laut, yang ketika kalau kita masuk itu enak, keluar tidak bisa, sama seperti kita bikin jebakan pada kerang.
ketika kasih lubang itu kelapa. Jadi seperti itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, memang ada sebuah memori, sebuah perjalanan mulai dari gereja ini 1 tahun sampai 8 tahun dengan cerita-cerita tentang bagaimana permasalahan, bagaimana kesuksesan, bagaimana keberhasilan. Betul? Ya. Tidak ada yang jalan dengan mulus. Bagaimana kita bakal lain? Betul? Ya. Tidak ada yang bilang jalan dengan mulus. Bahkan sampai sekarang masih bakal lain. Ambil bakal lain jangan Jadi ini sudah. Saya mau bicara saat ini tentang gereja dulu, kini, dan nanti. Gereja dulu, kini, dan nanti. Jangan dahulu awal-awal gereja, mula-mula gereja yang betul-betul sengsara, gereja yang penuh dengan penderitaan. Ketika mereka mulai melakukan perkembangan Injil, ketika mereka terima amanat agung itu, mereka mulai menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan perjalanan mereka mengalami desakan-desakan dari kerajaan Romawi. Mereka mengalami desakan-desakan dari agama Yahudi yang tidak senang akan mereka. Maka Yosephus melaporkan bahwa banyak orang Kristen yang dijadikan lilin-lilin hidup di depan istana Kaisar Nero. Bahkan ada yang dilepas dengan gladiator dan lain sebagainya, dilepas dengan singa. Tapi pada akhirnya mereka mati di dalam keadaan tersebut. Gereja yang memberitakan Injil dan penuh sangat sulit. Ini Bapak Emeritus dong, ini setengah mati. Kami ini dapat enak saja ini. Datang gereja sudah begini dan lain sebagainya. Saudara, gereja dari pindah dari Asia kecil, Asia besar, terus menerus sampai Eropa, pergumulan sampai di Kalvari Fenomen tidak gampang. Tidak gampang. Banyak yang makan korban jiwa. Banyak darah yang tercecer. Hanya untuk menyatakan Yesus adalah satu-satu jalan keselamatan bagi manusia. Amin. Kalau Yesus tidak satu-satunya, tidak mungkin mereka mintakan satu-satu. Dan untuk apa? Itu luar biasa. Saudara bayangkan berapa banyak makan nyawa, berapa banyak darah yang tercurah, berapa banyak orang yang tertindas, berapa banyak orang yang dipenjara demi Injil. Tetapi sampai ke kita, gereja ini, gereja yang tidak peduli akan sejarah yang begitu luar biasa, tidak peduli, bahkan mengabaikan, bahkan dalam gereja itu mau untuk menghambat berdirinya sebuah gereja dari kita sendiri. Sangat sedih. Dulu semboyan yang begitu luar biasa, semakin dibawa semakin merah. Ketika mereka dihajar oleh Romawi luar biasa, tapi begitu merambat ketika Tuhan masuk lewat apa? Kaisar Konstantinopel bertobat. Pada akhirnya gereja mulai menyelesaikan, karena kerajaan adikuasa dulu itu adalah kerajaan Roma, sama kayak Amerika saat ini. Ini luar biasa. Tuhan masuk. Bayangkan saja orang Israel tidak percaya sampai sekarang. Karena apa? Dia tunggu Yesus yang membenarkan, karena dia merasa disiksa oleh Persia, oleh Yunani, oleh Romawi. Maka mereka menantikan siapa yang datang menyelamatkan mereka. Yesus kita datang tidak mau beda, tapi dia datang lewat cinta kasih. Masuk lewat siapa? Kaisar Konstantinopel. Pada akhirnya agama Kristen menjadi agama negara dan dia menguasai dunia. Penyebaran agama begitu biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini luar biasa. Tetapi saudara, pernahkah kita yang saat ini berpikir tentang kondisi gereja dulu dan bagaimana kita seharusnya? Kita malah menentang Allah Tritunggal. Kita malah menjadi wadas Pentekostalisme, tidak percaya lagi Allah Tritunggal. Kita malah menyingkirkan Yesus karena perasaan toleransi kita. Toleransi tidak ada bermasalah dengan Yesus itu satu-satunya. Amin. Ya, karena saya percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya. Saya fanatik sama dia, saya eksklusif dengan dia. Tetapi Yesus bilang kasihilah sesama manusiamu, maka saya harus kasih. Jadi Yesus kasih orang Islam, saya kasih. Suruh kasih orang hidup, saya kasih. Karena dia Tuhan yang suruh. Jadi saya tetap mengasihi dia, tapi tidak bisa menghapus iman saya bahwa Yesus adalah satu-satunya.
atas punya cara keselamatan. Amin. Ini penting. Ini ajaran pluralisme yang benar, bukan secara filosofis. Jadi ini penting sekali. Saudara, kalau dulu saya ulang lagi semakin dibawa semakin merapat, sekarang gereja-gereja Eropa itu membabat kembali yang merambat, membabat kembali yang merambat. Berapa banyak gereja di Eropa yang sudah dijual oleh pendeta-pendeta? Kita ngomong terbuka, Bapak Ibu itu saya ngomong, saya tidak pusing, karena saya tahu, saya melakukan penelitian pustaka yang begitu luar biasa. Jadi tahu berapa banyak gereja di Australia yang sudah dijual, bahkan simbolnya itu diturunkan dibeli oleh yang lain, agama lain, hanya pasang simbol mereka. Gereja di mana tempat Martin Luther berkhotbah Wittenberg tahun 2007 dikhotbahkan oleh Stephen Todd bahwa yang tinggal satu orang saja, yaitu penjaga umum. Mungkin saat ini sudah mati, tidak ada lagi. Karena apa? Pemikiran mereka bertumbuh bukan dasar yang kuat pada Alkitab, tapi dasar terpasang yaitu pada sekularisme, pada liberalisme, pada humanis, pada manusianya, bukan pada Tuhan. Maka gereja Kalvari harus berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak bisa, saudara. Saya orang peneliti pustaka. Orang bilang Alkitab tidak asli. Siapa bilang? Kita punya 20.000 lebih manuskrip di kurator di sini. Itu manuskrip tertua. Lalu bagaimana Anda meragukan? Saya sekelas doktor atau sekelas profesor, you bukan kebenaran. Kalau dibandingkan dengan Yohanes si penulis Alkitab, saya akan memilih Yohanes daripada memilih Anda. Karena Anda tidak kirim sesama dengan Yohanes. Kalau saya diperhadapkan dengan dua orang, ini ya, saya diperhadapkan dengan dua orang, saya netral. Ini Yohanes penulis Alkitab, ini profesor teologi. Yang profesor ada yang baik, tapi ada yang kurang ajar. Nah ini dia, diperhadapkan dulu. Karena mereka kurang ajar dari Yesus, ya saya omong mereka kurang ajar. Nah, diperhadapkan dua-dua memberikan kesaksian kepada saya untuk saya harus percaya. Lalu saya harus tanya kepada Yohanes, siapa Anda? Saya Yohanes. Oh, kau hidup zaman kapan? Oh, saya hidup bersamaan dengan Yesus, tidur bangun dengan Yesus, makan minum dengan Yesus. Dengan langsung perkataannya dan tahu bahwa dia Allah. Maka saya bilang dia adalah satu-satunya. Oh, Anda profesor siapa? Oh, saya ini. Lahir tahun berapa? 1900 sekian. Kenal Yesus? Tidak. Saya waras pilih siapa? Yohanes daripada pilih dia yang tidak jelas, yang melakukan analisis kritis yang tidak jujur, melakukan kritik historis yang tidak jujur, melakukan kritik sastra yang tidak jujur. Jadi ini harus keras. Karena saudara, lama-kelamaan disuruh muncul di Indonesia gaya Eropa masuk pada NTT, habis kita. Mungkin yang bertahan, mungkin yang bersekutu Tuhan. Maka kita harus bicara keras tentang ini. Maka gereja Kalvari harus bertumbuh di atas dasar yang apa? Kuat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah kekhawatiran yang tadi saya bilang dulu, kini dan nanti. Kekhawatiran kalau saudara adalah seorang pluralis secara filosofis, habis gereja. Kalau saudara adalah seorang yang berpikir bebas, habis gereja. Maka 5 tahun, 10 tahun ke depan, gereja yang saudara bangun bersusah payah ini menjadi kosong. Mau? Ketika